Segala puji bagi Allah Jallat 'azamatuh wa jalla jalaluhu, yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita tidak akan pernah bisa melakukan kebaikan. Kita tidak akan pernah terhindar dari kemaksiatan kalau Allah tidak menolong kita. Siapa sih kita jemaah? Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena rahmat Allah dan karunia-Nya kepada kalian, tidak mungkin ada satupun manusia di antara kalian yang benar. Nggak ada. Walakin Allah yuzakki man yasha. Tapi Allah lah yang menyucikan siapa yang Allah kehendaki. Malam ini kita bisa berkumpul. Sebagian mungkin meninggalkan keluarganya, sebagian meninggalkan sedikit kesenangannya untuk datang ke rumah Allah, untuk duduk di tempat ini. Maka pujilah Allah dan bersyukurlah kepadanya. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan kepada hamba kekasih-Mu, kepada baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang telah mengajarkan kepada kita segala sesuatu yang kita perlukan dalam kehidupan ini. Sampai bagaimana kita masuk toilet, keluar toilet, berada di dalam toilet, itu udah diajarin sama Nabi alaihi salatu wassalam. Sedetail itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, jemaah. Karena kita manusia yang bodoh dan penuh dengan kezaliman. Maka sebagai bentuk terima kasih kita adalah memperbanyak salawat buat Nabi alaihi salatu wassalam dan memperjuangkan apa yang sudah beliau sampaikan. Semoga salawat itu bersambung untuk keluarga beliau. Jemaah rahimakumullah, kita nih yang udah keluarga kadangkala dapat godaan dari istri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mendapatkan godaan dari istri. Bicara tema kita malam ini, godaan wanita itu dahsyat. Sampai akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memboikot istri. Istri-istri. 9 istrinya tidak ada yang digaulin. Bahkan beliau tidak berkunjung ke rumah mereka. Kenapa? Mereka ribut urusan dunia. Mereka sibuk minta tambahan nafkah. Ada yang istrinya minta tambahan nafkah. Lalu Allah turunkan firman-Nya di surah Al-Ahzab ayat 28-29. Apa kata Allah? Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, katakan kepada istri-istrimu, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alain umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wahai istri-istriku, dipanggil tuh satu persatu.
istri Nabi SAW. Mulai dari Aisyah, ditanya, kalau yang kalian inginkan itu kehidupan dunia, perhiasan dunia, kenikmatan dunia, ya udah, aku akan kasih kepada kalian harta, tapi kita nggak bisa untuk bersama kembali. Aku akan ceraikan kalian dengan perceraian yang indah. Cukup sampai di sini hidup kita, nggak bisa dilanjutkan. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Tapi kalau ambisi kalian itu akhirat, Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi yang baik di antara kalian pahala yang besar. Istri-istri Nabi itu sebenarnya tidak terlalu berlebihan menurut kacamata orang sekarang. Apa sih yang diminta istri-istri Nabi? Mereka itu hidup susah. Seringkali Nabi SAW puasa sunnah karena di rumahnya tidak ada makanan. Bagaimana cerita Aisyah radhiyallahu taala anha, marra hilalun thumma hilalun thumma hilal walam yuqad fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nar. Berlalu rembulan, kemudian berlalu rembulan, masuk ke bulan ketiga, dan di rumah Rasulullah SAW itu kompornya tidak hidup. Susah hidup mereka. Tapi itu yang harus dilewatin kadang-kala. Maka ternyata istri-istri Nabi memilih Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat. Mereka siap untuk meninggalkan sedikit, nggak banyak jemaah. Kenikmatan dunia dan isinya ini sedikit. Kalau antum dapat duit 1 triliun, banyak apa dikit jemaah? Antum pegang 1 triliun dan pegang 1 ekor lalat, bisa 1 triliun bikin lalat? Bisa 1 triliun bikin lalat ya Pak? Gak bisa. Supaya antum tahu, dunia ini benar-benar gak ada. Kalaupun ada nilainya dikit. Qul mata'ud dunya qalil. Dikit kenikmatan dunia. Maka semoga salat bersambung untuk keluarga Nabi yang mereka telah mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan beliau, dan kelak istri-istri Nabi akan mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya. Dan semoga salat juga bersambung untuk keluarga Nabi, anak-anak Nabi, keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti jalannya. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, kita hidup di masa yang gemerlapan kehidupan dunia ini begitu menggoda. Kerusakan begitu mudah untuk didapatkan. Kemaksiatan yang dahulunya sulit untuk dikerjakan di masa sekarang ini mudah. Karena apa? Karena teknologi dan harta ada, fasilitas disediakan semuanya. Zaman dulu jemaah, jangan zaman dulu ya, tahun 90-an ke bawah,
Itu yang punya motor itu hanya orang kaya aja. Yang bisa beli motor tuh orang kaya. Sekarang di mana-mana orang punya motor. Dulu orang mau berangkat ke tempat maksiat susah. Sekarang online. Diantar ke tempat maksiat. Nah, begitu mudah. Mau booking tempat maksiat di handphone bisa pilih. Na'udzubillah min dzalik. Maka waktunya kita berhenti sejenak, merenungkan kehidupan ini. Karena jangan sampai kita baru berpikir tatkala malaikat pencabut nyawa datang mencabut nyawa kita. Kita perlu mengingat, dan kewajiban setiap muslim untuk mengingatkan dirinya, untuk menghisap dirinya, dan mengingatkan orang lain. Tadi imamnya baca surat apa? Nah, surat yang rakaat pertama, Al-Insyiqaq. Apa kata Allah? Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Masya Allah, datang hadiahnya. Anda tadi mau kasih hadiah sama yang jawab, cuma kok nggak ada hadiahnya, malu Anda mau kasih hadiah. Nah, apa artinya ayat tadi yang kasih hadiah? Ya ayyuhal insanu, wahai manusia, innaka, sesungguhnya kamu, kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Siapa yang tahu artinya coba? Nah, fadhal berdiri antum. Gak usah ngelihat ke bawah, berdiri aja, berdiri. Kenapa harus ngelihat ke bawah? Nah, fadhal. Sesungguhnya siapa yang bersungguh-sungguh akan berjumpa. Yang nggak bersungguh-sungguh sama semuanya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kasih hadiah nggak apa coba. Kirim ke belakang. Iya, artinya kita itu bekerja beramal yang pasti kita akan jumpain hasil kerjaan kita. Kita semua menuju Allah Azza wa Jalla, semuanya. Tapi ada yang sampai dan ada yang tidak sampai. Jamaah rahimakumullah, di antara yang menyebabkan manusia itu terlena ada dua hal. Yang pertama, lupa, dan yang kedua malas. Nabi Adam alaihissalam bagaimana terjebak dalam dosa? Apa kata Allah? Walaqad ahidna ila Adam min qabl fanasi walam najid lahu azma. Itu Allah udah kasih perintah kepada Nabi Adam alaihissalam, jangan deketin nih pohon, boleh semua engkau makan kecuali pohon ini. Dan dikasih tahu hati-hati sama setan. Jangan sampai engkau tergoda sama setan. Ini musuhmu. Fanasi, lupa Nabi Adam alaihissalam. Karena setan pada waktu itu waqasamahuma inni lakum alaminan nasihin. Oh, setan itu kalau suruh kasih nasihat jamaah, sumpah-sumpah. Wallah, aku ini orang suka ngasih nasihat sama kamu. Ini pohon ini kalau engkau makan, engkau akan kekal. Jadi malaikat kau.
Lupa Nabi Adam kalau ini musuh, kok percaya sama musuhnya. Walam najid lahu azma. Kita dapatin nggak ada semangat, malas. Ini Allah yang katakan. Akhirnya Nabi Adam turunkan. Maka dua hal ini penyakitnya, lupa dan malas, futur. Ketika seorang lupa, kenapa dia beribadah kepada Allah? Kenapa dia melakukan ketaatan kepada Allah? Maka lupa ini akan mengantar dia kepada kejenuhan. Jenuh antum jangan. Kenapa sih anak kok datang kajian? Ngaji pulang, sholat, masjid. Males antum akhirnya. Awalnya dari lupa. Oleh karena itu kajian terus diadakan. Khutbah Jumat nggak pernah berhenti. Mengingatkan orang. Cuma yang diingatkan ini datangnya ketika qomat. Gimana mau diingetin jam? Anda melihat di sebagian tempat itu orang udah datang, apalagi kalau karyawan ya di tempat kerja, itu mereka udah keluar dari tempat kerjanya, duduk di luar, nunggu biasanya. Nunggu apa? Nunggu qomat. Maka seringkali anak ini ngomong sama teman-teman, kapan sih kita bisa mendakwain mereka tuh yang lupa? Bisa sampai kepada mereka. Alhamdulillah teknologi membantu. Sekarang bisa promosi video, clips atau ceramah-ceramah pendek itu. Ana ngomong sama bagian admin, tolong dikirimkan ke orang-orang yang nggak ke masjid, yang nggak suka ibadah, itu yang dikirimin. Kalau yang sudah sering ke masjid, sering kajian, jangan dikirimin. Alhamdulillah dia. Karena memang lupa dengan tujuan hidup manusia. Kenapa dia melakukan ketaatan ini? Itu akan membuat kita jenuh dan bosan menjalani kehidupan ini. Antum lihat orang yang nungguin di rumah sakit. Kenapa dia sabar jam? Kenapa ada yang nunggu sampai 2 jam nunggu dokternya? Anak pernah nunggu dokter 2 jam lebih. Berangkat ba'dal maghrib antar anak. Antar istri apa anak? Lupa anak. Kayaknya istri, ya istri. Istri tapi bawa anak gitu. Anak pagi datang ke rumah sakit. Anak ambil janji, katanya nanti jam 7 datang. Anak pikir jam 7 datang langsung masuk jam. Jam 9 masuknya jam. Ternyata jam 7 tuh dokternya baru datang. Apa yang membuat anak bersabar? Karena anak tahu tujuan anak datang ke sini. Anak perlu sama dokternya ini. Ya udah ditungguin. Mau gimana sekarang? Maka kita diperintahkan untuk mengingatkan orang-orang itu. Kenapa sih kita ada di muka bumi ini? Ngapain? Orang kerja dari pagi sampai sore, besoknya kerja lagi, lusa kerja lagi, bertahun-tahun di Angkasa Pura. Antum nggak bosan di Angkasa Pura? Yang kerja Angkasa Pura nggak bosan? Berapa tahun antum? 10 tahun Ustaz. Allahu Akbar. Nggak bosan? Enggak Ustaz. Karena dia tahu dengan tujuan dia berada di tempat ini. Tapi tujuan diciptakan manusia, kadangkala orang lupa. Ahibati fillah, jelaslah Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizq wa ma uridu an yut'imun. Aku nggak perlu mereka kerja kasih rezeki sama aku. Aku nggak perlu dari manusia untuk kasih makan kepadaku, kata Allah. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah yang maha memberikan rezeki dan dialah yang maha kuat dan maha perkasa. Dan Allah menciptakan isi bumi ini untuk kalian.
Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian semua yang ada di muka bumi ini. Ini ayat dijadikan sandaran oleh para ulama bahwa semua yang ada di muka bumi ini hukumnya halal. Boleh, kecuali kalau ada dalil yang mengharamkan. Karena Allah menciptakan semuanya untuk manusia. Untuk manusia jemaah, untuk kita. Artinya Allah memfasilitasi kita, dikasih fasilitas semua untuk apa? Untuk beribadah. Bukan untuk bersenang-senang, enggak. Sebagaimana kalau ada orang bekerja, dikasih fasilitas sama bosnya. Kamu kerja di sini, nah itu ada kolam renang, di rumahmu kita kasih rumah, kasih kolam renang, kasih pembantu. Kemudian di belakang rumahnya ada kolam ikan. Masya Allah. Akhirnya orang ini kerjanya berenang sama mancing. Kira-kira sama perusahaan dipecat nggak tuh orang cuma? Saya kasih semua itu supaya kamu kerjanya bener gitu loh. Nggak mikirin macem-macem. Tapi jangan akhirnya kerjanya antum berenang mancing, berenang mancing. Itu yang terjadi dengan kebanyakan manusia. Lupa bahwa fasilitas diberikan agar antum beribadah. Mudah antum beribadah, nggak repot. Tapi sekali lagi banyak yang lupa, sehingga kerjanya ya hanya bersenang-senang. Luqman Al-Hakim, ini diriwayatkan Luqman Al-Hakim mengatakan sesuai dengan tema kita hari ini, bi akhiratak bidunyak tarbahhuma jami'an. Kata dia, belilah akhiratmu dengan duniamu. Beli akhirat dengan dunia. Artinya modal kita dunia. Kita kalau bicara alat tukar kita nih dunia. Tukar duniamu dengan akhirat. Engkau akan beruntung dua-duanya. Dapat dua-duanya. Wala tabi' dunyak bi akhiratik takhsarhuma jami'an. Jangan sampai engkau jual akhiratmu untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Engkau rugi dua-duanya. La dunia dapat wal akhirat. Rugi dua-duanya. Dan antum bisa melihat orang-orang yang sukses dunia tapi jauh dari ibadah, dapat apa dia? Dapat tua, capek bekerja, dia pikir nanti saya akan menikmatin di akhir hidup. Saya mau capek sekarang. Ya, akhir hidup stroke. Punya moge 7 di rumahnya. Terus katanya mau dinikmatin ini. Ya itu mau dinikmatin gimana kata dia. Punya duit banyak, makan donat nggak boleh. Donat lah. Terus apa? Bubur. Makan bubur iya. Anak punya duit banyak kayak gini, nggak ada gunanya, nggak ada gunanya. Antum lihat siapa? Maka belilah akhiratmu dengan jual dunia. Kita akan untung dua-duanya. Seperti petani. Antum pernah ngelihat petani jagung nanam rumput? Pernah ngelihat anak mau tanam jagung sama rumput? Jangan. Tanam jagung, rumput tumbuh sendiri. Gitu iya. Antum lihat tuh petani jagung ketika tanam apa dia? Jagung. Jagung dia tanam bibitnya, jagung keliling. Subhanallah, tahu-tahu ada rumput. Alhamdulillah dapat rumput, kasih makan buat kambingnya, apanya. Tapi jangan kemudian sibuk antum cari rumput, lupa sama jagung. Ada dulu yang ngasih permisalan, dunia ini seperti orang yang lagi ngelola sawah, macul sawah. Mau tanam padi harus dibajak. Kadang-kala orang lagi bajak sawah ini, masya Allah jemaah, ada belut lewat, alhamdulillah dapat belut.
Ada lele keluar, alhamdulillah. Jangan kemudian antum sibuk cari belut, cari lele, antum nggak tanam padi antum. Itu yang terjadi dengan banyak orang. Jadi kenikmatan dunia cuma selingan. Ya, untuk modal ke akhirat. Allah Azza wa Jalla mengatakan tentang manusia ini, setiap Jumat disunnahkan imam sholat Jumat itu untuk membaca surat Al-A'la sama Al-Ghasyiyah. Dua-duanya mengingatkan kita tentang kehidupan dunia. Di surat Al-A'la Allah mengatakan, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Tapi kalian ini lebih mementingkan kehidupan dunia. Antum lihat tuh orang-orang yang selalu ngomong kita tuh harus seimbang dunia dan akhirat. Lihat realitanya. Apakah dia seimbang dunia dan akhiratnya? Berapa jam dia cari dunia dan berapa jam dia cari akhirat? Orang tuh bisa duduk di kantornya jemaah dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Duduk kajian ba'dal maghrib, setiap berapa menit lihat jam. Kok nggak selesai kajian subhanallah. Ini baru mulai gitu jemaah. Jadi kalau mau bicara seimbang, antum harus seimbang beneran. Antum cari dunia 8 jam, cari akhirat 8 jam. Bisa. Berat kayaknya Ustaz. Paling enggak yang wajib-wajib aja lah Ustaz, kata dia. Nah, tuh banyak orang yang awalnya ngomong seimbang, terakhir dia wajib-wajib doang sudah jamaah. Padahal kalau urusan kerjaan dunia, lembur dia kerjakan jam. Bisa lembur sampai besok siap. Yang penting ada fulusnya. Tidak ada urusan dia jam. Siap kajian sampai subuh. Besok kerja Ustaz. Insya Allah. Lembur untuk akhirat itu nggak siap jamaah. Karena apa? Nggak ada fulusnya. Ana izin minum dulu jamaah. Alhamdulillah. Kalian lebih mementingkan kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih abadi, kekal jemaah. Banyak sih ayat-ayat dalam Quran yang menjelaskan tentang hakikat kehidupan dunia. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Barang siapa yang ambisinya dunia, salah. Barang siapa yang dunia ambisinya, sama apa enggak sama yang pertama aja? Beda. Memang dunia itu ambisi dia. Nggak ada dalam benak dia akhirat. Dia kerja, sekolah, mulai sekolah. Jangan bilang kerja, sekolah. Kenapa kamu sekolah? Ya, supaya dapat pekerjaan. Setelah dapat pekerjaan, ya kawin lah. Setelah kawin, punya anak, terus punya rumah, punya ini tuh. Jadi dari awal itu akhirat tidak ada dalam benak dia aja. Dunia. Jadi pengaturan dalam otak dia itu dunia. Semua dihitung dengan fulus. Kalau antum tahu orang barat tuh punya istilah time is money. Itu dunia. Jadi kalau orang bicara ambisi dunia, waktu adalah uang. Antum duduk di masjid, antum ditanya, antum dapat apa? Maghrib sampai Isya dapat apa antum? Kalau antum buka warung dapat fulus. Antum jualan online dapat fulus.
Duduk di masjid, keluar fulus. Karena ambisinya dunia, semua dihitung dengan dunia. Berangkat umroh, haji dihitung sama dunia. Umroh berapa bayarnya? Berapa sekarang jamaah? 25 juta. 25 juta. Keluar fulus itu, tabungan berkurang 25 juta. Kemudian ninggalkan kerjaan. Keuntungan anak sehari itu umpamanya 200.000. Kalau anak ninggalkan kerjaan selama 9 hari, 1.800.000 habis. Belum kalau pulang nanti sakit, capek. Nanti di sana masih beli oleh-oleh. Aduh, enggak lah, nggak usah umroh. Subhanallah, karena dia ambisinya dunia. Apa yang akan terjadi dengan manusia yang menjadikan dunia ambisi dia? Ja'alallahu faqrahu baina ainai. Allah jadikan kemiskinan itu di hadapan mata dia. Perasaan takut miskin itu ada di depan mata dia, jemaah. Baina ainai, subhanallah ya. Di antara kedua matanya. Kata Nabi SAW, seperti orang pakai kacamata. Kemanapun dia memandang, ke atas, ke bawah, ke kanan, ke samping, yang ada takut miskin. Wasyattata alaihi syamlah, urusannya dicerai-beraikan. Enggak kelar-kelar urusan dia, jemaah. Ana sering sampaikan. Dulu ana berpikir orang yang kaya raya, yang sudah sukses itu akan lebih sering di soft pertama. Karena dia sudah selesai dia. Dia mau makan sampai 7 keturunan sudah ada. Dia udah punya keran. Keran dia di rumahnya dibuka itu bukan air yang keluar, jemaah. Fulus. Sudah punya dia keran, jemaah. Tapi kenapa nggak bisa ngisi soft pertama? Urusannya ruwet, jemaah. Ada banyak pekerjaan dia. Yang meeting sana, rapat sini, ya Allah. Jangan untuk ibadah, untuk keluarga. Sampai ada cerita di Arab sana. Ada satu orang kaya sukses, jemaah. Waktu untuk keluarganya itu sedikit. Sedangkan tetangganya ini miskin. Akhirnya sering kumpul sama keluarga. Habis asar duduk bareng-bareng sama anaknya, makan pisang goreng, minum kopi. Si istri orang kaya ini cemburu dengan keadaan tetangganya. Maka dia ngomong sama suaminya, "Bang, abang itu kok sibuk terus cari fulus? Nggak lihat kayak tetangga kita bisa kumpul sama keluarganya sore-sore, ngobrol, makan bareng. Masa?" Kata, "Iya." Oh ya, pinter nih suaminya, jemaah. Tetangganya dikasih modal kerja, jemaah. Kasih modal kerja sama dia, ruwet hidupnya, nggak lagi kumpul. Sama sekarang katanya. Yang awalnya punya waktu duduk sama keluarganya, nggak ada waktunya sudah, jemaah. Hadi dunia, jemaah. Jadi subhanallah, Allah jadikan urusannya, karena tetangganya pintar, kasih, "Kamu mau nggak saya kasih modal kerja, nanti kamu bisa lebih kaya, bisa punya rumah, bisa punya mobil ini." Dibuka itu, jemaah. Ya boleh kalau gitu. Hati-hati. Boleh bekerja, nggak dilarang. Kita bicara ambisi. Ambisinya kita tuh ngapain sih hidup di sini? Ambisi antum kerja itu ngapain? Kalau dunia nggak akan pernah rampung urusan antum. Antum lihat jemaah haji kita lebih banyak yang tua daripada yang muda. Kenapa? Apa karena mereka baru sukses ketika tua, atau mereka sibuk dengan dunia baru punya waktu ketika tua? Tua pun sama jual sawah. Kenapa nggak dari dulu dijual sawahnya? Kok baru tua jual sawah gitu loh, jemaah?
Sama-sama dia jual saham. Enggak, dulu masih ambisinya dunia saham. Oh jangan Ustaz, ini kan usaha Ustaz. Nanti kalau mau mati ya nggak apa-apa dijual. Urusannya dicerai beraikan jamaah. Artinya dia nggak mampu untuk menjadikan waktunya berkah. Quran nggak bisa baca 1 lembar sehari. Sehari selembar nggak bisa. Apalagi one day one juice. Susah. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lah. Dan tidak akan datang dunia kepada dia kecuali sesuai yang sudah Allah takarkan untuk dia. Artinya dia tetap kondisinya sama walaupun kerjanya lebih keras. Kan orang berpikir semakin kerja keras semakin banyak hasilnya. Tetap yang dimakan 1 piring. Apakah kalau orang banyak duitnya makan jadi 3 piring? Malah jemaah, orang yang miskin tuh makannya lebih banyak. Antum pernah ngelihat restoran-restoran yang bebas milih apa sendiri, bakar-bakar sendiri. Kenapa letaknya di mal-mal besar? Coba di pinggir jalan. Coba buka pinggir jalan ya. Yang beli orang-orang miskin, tutup 2 hari dia. Karena orang miskin ini kalau makan Masya Allah langsung dia. Tapi orang kaya itu kan makan hanya seninya kata dia, sambil bakar-bakar. Aduh kata orang miskin, nggak usah seni-seni, ini perut lapar kata dia. Nah subhanallah, artinya semakin kaya makannya semakin sedikit ternyata jangan. Allahu Akbar ya. Dan kita tahu apa kata Nabi SAW ketika manusia mengatakan mali, mali, hartaku, hartaku. Kata Nabi SAW, walaysa laka min mal. Engkau tahu hartamu yang mana? Ma akalta, engkau makan, itu hartamu. Kemudian kau buang jadi kotoran. Wa ma labista, yang kau pakai kemudian usang, itu hartamu. Wa ma tasaddaqta fa abqait, yang kau sedekahkan kemudian engkau simpan. Kalau yang ada di rumahmu yang kau tinggalkan itu punya ahli waris, punya orang, itu bukan milikmu. Maka kadang-kala orang kerja capek bukan buat dirinya. Beda dengan yang ambisinya akhirat. Sama kerja, sama-sama sekolah, mungkin 1 bangku sama antum, mungkin 1 kantor sama antum. Mungkin orang ini tiap hari bareng masuk kantor, jamnya sama, pulangnya sama. Bedanya apa? Beda ambisi dia. Ambisinya dia akhirat. Siapa yang akhirat ambisi dia, ja'alallahu ghinahu fi qalbih, Allah jadikan kekayaan buat dia di hatinya jemaah. Kaya dia jemaah. Ada kotak amal sodakoh dia. Si fulan gak pernah sodakoh itu. Kenapa? Aduh ada kebutuhan buat anak-anak masuk rumah sakit, ini itu macam-macam, subhanallah. Yang fulan karena akhirat ambisi dia punya rezeki sedikit, dia sedekah. Kaya dia walaupun tidak punya apa-apa. Wa jama'a lahu syamla. Urusannya Allah sederhanakan buat dia. Allah mudahkan urusan dia. Allahu Akbar jamaah. Hidupnya tentram. Nggak harus kaya. Kalau bicara hidup bahagia, nggak harus kaya. Apakah antum pikir orang kaya orang yang paling bahagia? Enggak juga. Apakah engkau pikir orang yang terkenal artis itu orang yang paling bahagia? Enggak, banyak artis bunuh diri. Banyak. Antum kalau lihat orang-orang sukses, ada yang matinya misterius. Di negeri kita banyak orang-orang yang dianggap public figure narkoba. Karena dia nggak mendapatkan kedamaian itu jemaah. Tapi kalau ambisinya akhirat, Allah apa? Urusannya Allah sederhanakan. Nasi sama tempe zen buat dia. Alhamdulillah.
Kenapa? Karena alhamdulillah kata Nabi SAW, bihasab ibni Adam luqaimat yuqimna biha sulba. Kata Nabi itu cukup anak Adam ini beberapa suap yang punggungnya bisa tegak, selesai. Nggak macam-macam hidup ini. Yang penting punggung tegak, bisa ibadah, bisa kerja, alhamdulillah. Wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dan orang ini dunia itu datang kepada dia dalam posisi dipaksa, dunia datang kepada dia. Dia gak punya ambisi dunia, datang tuh fulus jemaah. Kau tahu ngetok rumah dia, assalamualaikum. Alhamdulillah ada rezeki buat dia. Subhanallah. Ahibati billah, permisalan dunia ini dikatakan oleh Nabi SAW. Nabi pernah berkata kepada seorang sahabat, namanya Dhahhak bin Sufyan Al-Kilabi radhiyallahu anhu. Nabi mengatakan, "Ya Dhahhak, ma ta'amuka?" Dhahhak, makananmu apa sih? Qala ya Rasulullah, al-lahmu wal laban. Wahai Rasulullah, alaika salatu wassalam ya Rasulullah. Yang aku makan itu daging dan minumku susu. Qala thumma yasiru ila madza? Terus itu daging itu susu jadi apa? Bingung Dhahhak kan. Jadi apa jemaah? Daging, antum kalau ngelihat ya, steak. Antum lihat steak yang dikasih macam-macam atasnya, ada bumbunya, makannya pakai garpu, satunya dipotong. Jadi apa nanti jemaah? Dhahhak nggak berani ngomong jadi kotoran. Masa sama Nabi SAW ngomong kotor? Subhanallah, adab dan etikanya para sahabat. Dia tidak ngomong jadi kotor. Dia mengatakan, ila ma qad alimta ya Rasulullah. Menjadi sesuatu yang engkau sudah tahu wahai Rasulullah SAW. Subhanallah. Itu adab dan etika para sahabat. Apa kata Nabi SAW? Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala daraba ma yakhruju min ibni Adam mathalan lid dunya. Sesungguhnya Allah menjadikan apa yang keluar dari perutnya anak Adam itu permisalan untuk dunia ini jemaah. Dunia ini kayak gitu jemaah. Di riwayat lain, itu hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Di riwayat Ibnu Hibban, Rasulullah SAW mengatakan, inna mat'am ibni Adam duriba lid dunya mathalan bima kharaja min ibni Adam wa in qazzahahu wa mallahahu fandur ma yasiru ilaih. Walaupun makanan itu dikasih hiasan ya. Antum kalau makan di restoran-restoran bintang 5 ya, kadang-kadang kasih piring ada tutupnya, nanti masih keluar asap, dibuka, masya Allah ada sayur-sayurnya yang kecil, di model bintang, di model gunung, model apa, makanan macam-macam, masya Allah. Kata Nabi SAW, akhirnya jadi apa? Mau dibikin seperti apa? Oh, ada yang makanan muncung kayak gunung tadi itu jemaah. Ada yang warna merah, warna kuning, macam-macam manusia bikin makanan, jadinya apa? Kita tahu, hadhihi hiyad dunya. Itu dunia kita jemaah. Akhir dunia menuju kepada kerusakan. Rumah yang dibangun begitu indahnya, gedung-gedung yang tinggi. Di Jakarta antum lihat gedung-gedung itu modelnya macam-macam. Ada yang model pena, ada yang model kotak, ada yang bulat. Nanti jadi apa jemaah? Jadi debu yang berterbangan jemaah. Maka jangan sampai kita terpedaya dengan sesuatu yang akhirnya jadi kotoran. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan tentang hadis tadi, dia mengatakan, famaghtarra biha wala sakana ilaiha illa dhu himmatin daniyah. Maka tidak akan ada orang yang tertipu dengan dunia
yang kemudian condong kepada kehidupan dunia, kecuali orang yang punya ambisi rendahan. Wa aklin hakir, akalnya remeh, akalnya itu kecil, nggak besar dia jemaah. Wa qadrin khasis, ya sudahlah, dia itu nggak mampu melihat sesuatu sesuai dengan hakikatnya, salah perhitungan. Maka nanti ketika mati baru akan menyesali semua itu. Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan, man arafa rabbahu ahabbahu. Barang siapa yang mengenal Allah pasti cinta sama Allah. Pasti cinta sama Allah. Bagaimana tidak? Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Gimana kita gak akan cinta sama Allah Azza wa Jal, sedangkan kehidupan kita berasal darinya, semua yang kita makan berasal darinya. Masya Allah. Dibuka 5 menit ke waktu Isya. InsyaAllah. Siap jemaah. Kita sholat Isya dulu ntar lagi. Sampai mana kita? Karena soalnya bukanya salah barusan jemaah. Jadi bismillah. Alhamdulillah. Orang yang kenal sama Allah akan cinta sama Allah. Tapi kenapa banyak manusia kok malas beribadah kepada Allah? Susah dia untuk sholat ke masjid, diteriakin hayya ala salah, hayya ala falah, karena mereka nggak kenal sama Allah. Antum tuh, kalau ada orang duduk di sebelah antum, antum nggak kenal sama dia, lagi nungguin di bandara duduk, antum sibuk mungkin baca-baca atau WA ya. Setelah itu antum dikasih tahu, mas, yang di sebelah kamu itu, iya siapa? Wakil presiden. Loh, wakil presiden. Ya Allah, assalamualaikum pak, ahlan. Baru antum jadi menghormatin dan menghargain dia, karena antum dikasih tahu, antum kenal. Itu manusia biasa. Atau siapalah, antum makan di warung, ada orang datang mau duduk di sebelah antum. Dalam hati kecil antum, ya Allah, ini orang nggak tahu adab, tempat udah sempit, duduk sini. Kasih tahu, mas, yang di sebelahnya itu gubernur Jakarta. Subhanallah. Assalamualaikum pak. Baru senyum antum. Maka dikatakan tak kenal maka tak sayang. Betul. Banyak kita nggak kenal sama Allah. Kalau ada orang yang ngasih sama antum rumah, ngasih sama antum mobil, ngasih sama antum istri dan anak, Masya Allah, bagaimana penghormatan antum sama orang itu? Dipanggil antum, ditelepon, bulan antum datang ke sini, siap. Padahal antum lagi makan, aduh bismillah lah berangkat sudah, ditinggal makanannya. Karena yang manggil siapa? Yang ngasih antum semuanya. Gimana dengan Allah Azza wa Jalla? Itu kata Hasan Basri, yang kenal sama Allah dia akan cinta sama Allah. Wa man arafa dunya zahida fiha. Yang kenal sama dunia dia akan zuhud sama dunia. Yang kenal sama dunia, tahu dengan hakikat dunia. Maka antum lihat bagaimana Rasulullah SAW, beliau orang yang paling kenal sama dunia. Ketika ditawarin, Masya Allah, tawarin gunung jadi emas ya, ditawarin kenikmatan-kenikmatan dunia. Sampai Umar bin Khattab nangis, sahabat nangis melihat susahnya hidup Nabi SAW. Lalu apa kata Nabi? Mali walid dunya. Apa urusanku sama dunia ini? Innama mathali wa mathalud dunya karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Pemisahanku sama dunia ini seperti orang yang sedang berkendaraan, kemudian berhenti di rest area. Kita lihat, kalau dulu berhenti di bawah naungan pohon, orang naik onta panas berhenti di bawah naungan pohon,
Kira-kira berapa lama di bawah naungan pohonnya? Sebentar, terus mau ditinggal. Antum pernah lihat orang di rest area bangun rumah? Rest area bangun rumah, anak. Pak, ngapain di sini Pak, kata dia. Kita cuma lewat, kita mau ke Bandung nih. Oh iya, nggak jadi dia. Kalau kita kenal sama dunia, kita akan zuhud dengan dunia. Sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita. Tapi jemaah, kayaknya kita sholat dulu. Nah, insyaallah kita lanjutkan setelah sholat. Jadi setelah sholat nanti kita langsung kajian. Ba'diyahnya ditunda selesai sholat. Selesai sholat setelah kajian atau di rumahnya nanti jemaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Kembali kepada dunia kita yang memang kita masih hidup di dalamnya. Sebagian orang-orang pergi dan tidak pernah kembali. Al-Imam Ibnu Qayyim memisalkan dunia dengan ucapannya, ad-dunya kamra'atin baghi. Dunia ini seperti wanita pelacur. La tathbut ma'a zawjin wahid. Dia tidak akan tetap dengan satu orang. Dia akan berpindah-pindah. Lihatlah rumah yang kita miliki. Dulu punya siapa? Lihatlah posisi jabatan yang kita dudukin. Dulu siapa yang duduk di jabatan itu? Antum bisa ngelihat tuh. Orang-orang yang menjabat, dulu menjabat, setelah itu turun ganti yang lainnya, nanti ganti yang lainnya. Dan engkau pun yang sedang duduk akan digantikan dengan yang lainnya. Hadhihi ad-dunya. Seperti wanita pelacur yang tidak akan tetap dengan satu orang. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mensifatin dunia kita dengan ucapannya, awwaluha ana. Awal dunia ini kesusahan, susah. Antum lihat orang-orang yang susah, yang sekarang sukses, bagaimana proses dia meraih kesuksesannya. Dulu menjadi ini, terus naik jabatannya, terus sekolah lagi, terus bertugaskan di sana, kemudian dapat jabatan yang lebih bagus, terus wa akhiruha fana. Akhirnya habis. Jadi kelelahan dia itu habis, ya Pak. Awalnya kelelahan, akhirnya habis. Bukan kenikmatan. Halaluha hisab wa haramuha iqab. Yang halal antum akan dihisab. Antum makan halal, kerja capek halal, dihisab. Bener nggak kerjaan antum? Berkaitan dengan harta halal yang kita dapatkan, kita akan ditanya dua hal. Dari mana dapatnya? Kemana engkau belanjakan? Wa haramuha iqab. Jelas yang haram antum akan dihukum. Ayyuma lahmin, daging manapun, kata Nabi SAW, nabata min suhtin fannaru awla bihi. Daging mana aja yang tumbuh dari hasil yang haram, neraka lebih pantas tempatnya buat dia. Man istaghna biha futin, yang kaya terfitnah dengan hartanya. Yang punya harta banyak terfitnah dia. Kadangkala sampai merasa nggak perlu sama Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Kalla inna ila rabbika ruj'a. Orang tuh benar-benar melampaui batasnya, melakukan tindakan-tindakan yang konyol. Kapan? Ketika merasa cukup dia, udah kaya. Wa man iftaqar ilaiha hazin. Yang merasa perlu sama dunia akan hidup penuh dengan kesusahan dan kesedihan.
hidupnya sedih terus. Melihat temannya beli mobil, anak kapan beli mobil? Melihat temannya menikah, ya Allah, ini teman sudah istri kedua, anak satu belum dapat. Insya Allah. Dunia. Wa man sa'alaha fatatuh, yang berusaha untuk mendapatkannya akan kehilangan dunia itu. Tadi ketika ambisinya dunia itu akan kehilangan. Na'a anha wa man na'a anha atathu. Bahkan yang menjauh dari dunia, dunia itu akan datang sama dia. Wa man nazara ilaiha a'mathu. Barang siapa yang melihat kepada dunia dengan pandangan yang penuh dengan kesukaan kepada dunia ini, maka dia akan jadi buta, lupa dengan halal haram. Segala cara dia gunakan untuk mendapatkan dunia. Waman basra biha basratu, tapi yang berusaha untuk melihat dunia dengan pandangan yang sebenarnya, maka dia akan tahu dengan hakikat dunia. Jamaah rahimakumullah, ketika perang Uhud, para sahabat kalah, sempat menang, kemudian dikalahkan oleh musuh-musuhnya. Walaupun orang-orang musyrikin tidak berhasil menghabisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, tapi banyak sahabat yang meninggal dunia. Apa sih penyebabnya? Subhanallah. Allah menyebutkan di surat Ali Imran ayat 152, walaqad sadaqakumullahu wa'dahu ittahussunahum bi'idhnih hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Nih Allah janji dan Allah tepati janjinya. Bagaimana Allah berikan kemenangan kepada para sahabat ketika perang Uhud. Di awalnya Allah berikan kemenangan, tapi tatkala mereka gagal melaksanakan perintah Nabi Muhammad SAW, mereka bertikai. Ketika pasukan pemanah yang diperintahkan untuk tetap berada di tempat mereka, mereka mengatakan, mereka ribut di antara mereka sendiri. Udah, kita ngapain di gunung sini? Kita udah menang tuh. Itu harta rampasan perang. Kita bantuin umat Islam, para sahabat yang lain untuk ngumpulin harta rampasan perang. Wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Apa kata Allah? Minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhir. Di antara kalian ada yang ambisinya dunia dan ada yang ambisinya akhirat. Tsumma sarafakum anhum liyabtaliyakum. Akhirnya bukan dapat kemenangan, malah dapat kekalahan. Untuk apa? Untuk menguji kalian, supaya kita sadar, ketika antum gagal dalam kehidupan ini untuk meraih sesuatu, itu sebuah peringatan dari Allah buat kita supaya kita jadi lebih baik lagi. Antum mau kejar sampai kemana? Kalau ada yang di PHK umpamanya dari tempat kerjanya, antum nanti akan di PHK selama-lamanya. Kalau sekarang antum di PHK masih punya rumah kadang-kala, nanti antum di PHK taruh di kuburan sama orang-orang. Selesai urusan. Dikatakan bahwasanya ada 4 racun. Ini seorang yang bijak menyebutkan ada 4 racun dan ada 4 penawarnya. Orang tuh kalau dikasih tahu tentang racun, dikatakan ini racun nih. Kalau kau makan ini bahaya, bisa gatal, bisa apa, tapi ini ada penawarnya. Ada 4 racun dan setiap racun itu memiliki penawar. Yang pertama dunia. Dunia ini summun qatil, racun yang mematikan. Wa tiryaquha az-zuhdu fiha. Penawarnya itu zuhud di dunia. Zuhud itu bukan berarti miskin. Siapa yang tahu arti zuhud? Ana kasih hadiah. Nah, fadhal. Yang keras. Mementingkan kehidupan akhirat. Baik.
Yang lainnya sebelah kanan. Nah. Juhud berusaha untuk meninggalkan urusan dunia. Zuhud berusaha untuk meninggalkan urusan dunia. Nggak kerja maksudnya. Lebih mengutamakan ke urusan akhirat. Sama aja lah. Kasih hadiah yang kecil ya. Tapi yang lainnya, fadhal. Zuhud itu adalah menempatkan dunia pada tangannya, kemudian menjadikan akhirat itu di hatinya. Zuhud itu menempatkan dunia di tangan dan akhirat di hati. Masya Allah. Lebih dalam lagi nih jemaah. Kasih yang besar nggak apa jemaah. Baik. Nah, fadhal belakang. Ya antum menoleh ke belakang. Fadhal berdirilah biar kelihatan. Ini zuhud jemaah, berdirinya separuh. Nah, kenapa nggak berdiri? Masya Allah. Masya Allah. Fadhal kirim yang besar jemaah. Antum dengar jemaah? Tarku ma la yanfa' fil akhirah. Meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat di akhirat. Itu zuhud. Dia tadi semuanya zuhud. Tapi karena anak hafal yang ini, anak kasih yang besar hadiahnya. Nah, itu definisi Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala ketika mengatakan az-zuhdu tarku ma la yanfa' fil akhirah. Meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Kalau harta bermanfaat di akhirat, antum cari harta. Tapi buat akhirat tadi jamaah. Kalau ternyata jabatan itu bermanfaat buat akhirat antum, antum kejar tuh jabatan. Tapi buat akhirat. Anak kayaknya Ustaz mau jadi ketua di KM masjid Ustaz. Antum jangan ambisi jabatan, bukan. Anak kalau jadi ketua DKM masjid, insya Allah anak makmurkan masjidnya. Artinya dia berusaha untuk meraih sesuatu yang bermanfaat buat akhirat dia, bukan buat dunia. Itu zuhud jamaah. Namun banyak yang memahami zuhud itu miskin, ya bajunya compang-camping. Enggak jamaah. Bisa jadi orang itu masya Allah dirut sebuah perusahaan, tapi dia zuhud. Bahkan ada orang-orang yang kaya raya nggak wajib zakat jamaah. Kaya raya nggak wajib zakat karena duitnya tiap bulan disodakohkan, sehingga pas penghitungan zakat nggak ada yang mau dizakatin, belum sampai nisabnya tadi. Barakallahu fikum. Anak kok buka ini ya, astagfirullah. Yang pertama tadi dunia, racun yang mematikan, penawarnya adalah zuhud di dalamnya. Yang kedua harta, mal. Allah mengatakan wa tuhibbunal mala hubban jamma. Harta ini racun. Bahkan kata Nabi alaihi salatu wasallam, likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu ada fitnah dan fitnah umatku itu harta. Antum lihat pembunuhan yang terjadi, apa penyebabnya? Harta. Kakak beradik tidak bertegur sapa, apa sebabnya? Harta. Wallahi jamaah, kalau antum lihat bagaimana harta ini membuat banyak nyawa melayang, tali silaturahim terputuskan, racun harta ini. Terus apa penawarnya? Zakat dan sedekah. Kalau antum sudah sedekah, masa antum mau makan hartanya orang? Enggak lah, ana buat akhirat ana. Kalau bicara sodako nggak diterima kalau sodako dari yang haram, nggak ada gunanya antum. Maka bersihkan harta antum dengan zakat dan perbanyak sodako. Kemudian dikatakan termasuk racun itu al-kalam, ngomong. Ada orang itu dikasih bala suka ngomong, suka bicara. Terus apa penawarnya? Zikrullah, sering berzikir. Jadi antum kepingin ngomong, ahsan zikir. Kepingin ngomong lagi, ahsan zikir. Karena ada orang yang terfitnah ngomong terus kerjanya. Kalau nggak ngomong, sekarang ngomongnya pakai tulisan. Komen terus kerja, masya Allah, antum nggak ada kerjaan gitu.
Ya itu Zat, komentator dari dulu jamaah. Subhanallah, ana pernah dulu waktu masa ada Piala Dunia lah di mana. Setiap negara itu kan kirim apa? Pemainnya jemaah. Kemudian karikatur di koran itu Indonesia bukan kirim pemain, kirim komentator. Iya. Ada yang suka ngomong, suka memberikan komentar, dan ana rasa obat dari komentar ini adalah zikrullah. Udahlah, jangan semua dikomentari. Untuk mengucapkan Masya Allah, Subhanallah, Astagfirullah, Allahu Akbar, itu akan lebih indah. Kemudian yang termasuk racun ini al-qadha, hakim yang memutuskan. Orang itu kalau dapat jabatan itu, Allahu Akbar, dikatakan orang yang dikasih jabatan apalagi jadi hakim itu disembelih tanpa pisau. Jabatan dia sangat menakutkan. Terus gimana Ustaz? Apa penawarnya? Adil. Berbuatlah yang adil sudah. Anak kemarin membaca berita ada hakim yang dibunuh. Ya, konsekuensi ketika seorang menegakkan keadilan mungkin nyawa antum yang akan melayang. Tapi mau tidak mau, kehidupan ini nggak lama. Kalau nggak besok, lusa kita akan mati. Jamaah rahimakumullah, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu diriwayatkan mengatakan hammud dunya zulmatun fil qalb. Ambisi dunia itu menyisakan kegelapan di dalam dada, di dalam hati. Antum nggak bisa tidur, bingung. Ketika mikirin dunia, wallahi antum bingung. Wa hammul akhirah nurun fil qalb. Tapi ambisi akhirat itu cahaya di hati. Jadi ketika antum berambisi untuk akhirat, terang antum melihat jalan hidup ini jemaah. Terang. Antum tidak akan berada dalam kegelapan. Dan yang terakhir, berkaitan dengan tema kita hari ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak berdoa. Mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Antum perbanyak nih doa. Kalau kita lihat dari doa ini, kalau persentasenya jemaah, doa ini 3 bagian yang disebut dengan doa sapu jagat. Yang pertama, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia. Apa kebaikan di dunia? Berbagai macam penafsiran para ulama, ada yang mengatakan ketaatan kepadamu ya Allah, bisa beribadah kepadamu, itu kebahagiaan di dunia. Memiliki harta yang membantu kita untuk meraih akhirat kita. Artinya kita hidup di dunia perlu kebahagiaan, tapi semuanya yang mengantarkan kepada akhirat. Wa fil akhirati hasanah, dan berikan kebahagiaan di akhirat. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa selamat ketika dibangkitkan dari kubur, kemudian melewatin satu persatu hal-hal yang sangat menakutkan di padang mahsyar sampai bisa selamat masuk surga. Wa qina adzabannar, dan selamatkan kami dari api neraka. Jadi dunia hanya sepertiga aja, 2/3-nya buat akhirat kita. Jadi kalau ada orang yang mengatakan ya kita harus seimbang dunia, kalau kau bisa seimbang Masya Allah. Tapi paling tidak jangan sampai ambisi kita itu adalah dunia saja. Silahkan bekerja, silahkan mengais rezeki, silahkan mengumpulkan harta, tapi tetap semuanya untuk akhirat antum. Dan ketika ambisi antum akhirat, dunia akan ikut. Antum akan dapat anak-anak yang soleh, istri yang soleha, keluarga yang sakinah, mawaddah, penuh dengan rahmat. Allahu Akbar. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Masya Allah. Ini niat jamaah sampai di print sama dia. Apa sekarang ada print yang bisa dibawa ke masjid?
Hah? Belum ada jemaah. Printer bisa dibawa ke masjid. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ani mau tanya Ustaz. Di satu sisi kita nggak boleh pede dengan amal dan dosa kita. Bisa saja amal kebaikan kita tidak diterima oleh Allah dan dosa kita belum diampuni meskipun sudah beristighfar misalkan. Tapi di satu sisi kita harus husnudzon kepada Allah. Itu bagaimana Ustaz menyikapi dua sisi yang berbeda ini? Syukran, jazakumullah khair. Masya Allah jemaah. Pertanyaan yang sangat indah. Iya. Jadi kalau bicara dua sisi yang berbeda, kita tuh husnudzon sama Allah, suudzon sama diri kita. Husnudzon gimana? Allah itu tidak ingkar janji. Allah tuh maha pengampun, Allah tuh baik, Allah tuh maha indah. Tapi akunya yang belum benar. Kalau tadi sholat, sholat mungkin ana riya sholatnya, mungkin belum khusyuk sholatnya. Ana sudah istighfar tapi ana kayaknya ngulangin lagi dosa tersebut. Jadi inilah yang harus ada dalam hamba. Allah ketika menyebutkan tentang orang-orang yang soleh, apa kata Allah? Yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka itu terus berdoa, beribadah kepada kami dalam posisi harap-harap cemas. Jadi kondisinya dia berharap, nggak boleh putus asa. Tapi dia juga nggak boleh GR dengan amalan dia. Tetap dia cemas, takut amalannya nggak diterima, takut di dalam amalannya ada sesuatu selain Allah Azza wa Jalla. Jadi posisinya antum tetap berharap kepada Allah dan cemas dengan amalan antum yang mungkin belum sempurna. Oleh karena itu, selesai sholat kita baca apa? Astaghfirullah, minta ampun sama Allah SWT. Ketika antum dengar ayat wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih solusi buat dia. Dan Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Lalu dia mengatakan, Ustaz, ana ini sudah hijrah, sudah sholat di masjid, sholat malam, kok rizki masih sempit. Oh, ini suudzon sama Allah. Seakan-akan kok janjinya Allah nggak datang. Jangan. Antum harus terus mengatakan, ya Allah, mungkin aku belum pantas mendapatkan, ya Allah, mohon maaf lagi ya Allah. Sampai sebagian ulama mengatakan istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Istighfar kita itu perlu istighfar jemaah. Kita udah istighfar, masih perlu istighfar lagi. Karena mungkin istighfar kita belum dari hati. Maka seperti itu yang dimaksud, kita husnudzon sama Allah tapi suudzon sama diri sendiri. Hadza wallahu a'lam. Ustadz, mohon nasihatnya. Bagaimana sikap kita dengan sudah bolehnya jam pulang kantor? Dengan sudah bolehnya jam pulang kantor, tetapi belum bisa pulang karena khawatir dengan pimpinan di kantor dianggap tidak loyal. Bahkan di kemudian hari disindir-sindir jika pulang lebih awal sesuai jam kantor. Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan. Dan nasihat untuk pemimpin tersebut Ustaz. Barangkali beliau hadir juga. Jamaah rahimakumullah. Ya, kalau kita bicara jam kerja, ya udah, laksanakan tugas kita dengan baik sampai jam kerja usai, antum boleh pulang. Tapi ada yang namanya ihsan. Ihsan itu berbuat baik yang lebih dari tugas kita. Artinya kalau memang antum kerja 5 jam, kemudian ada kerjaan yang belum selesai, padahal antum udah boleh pulang sebenarnya, tapi anda selesaikanlah. Tapi jangan karena bos, tapi karena Allah Azza wa Jalla. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Allah tuh suka
kalau seorang di antara kalian beramal untuk menyempurnakan pekerjaannya. Ini babnya bukan gaji lagi. Kalau antum lembur ada gaji, tapi ini babnya pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian kalau antum dikatakan tadi untuk menjaga kebersamaan di kantor ya, mungkin bos punya kerjaan yang belum selesai yang perlu kita bantu, makanya antum jaga hubungan baik dengan bos, dengan atasan. Datang, bos, ada yang bisa ana bantu? Kalau enggak ana pamit mau pulang, bos. Jadi tetap hubungan itu baik. Atasan merasa dihargain. Kenapa? Apa nggak bisa seperti itu? Atau kita yang penting pulang sudah. Udah jam kantor selesai, bos, ana nggak perlu pamit sama antum. Masya Allah. Ini hanya sekedar babnya bab adab lagi. Ketika antum datang, bos, ana ada acara, kalau diizinkan ana mau pulang dulu. Tapi kalau ada kerja yang bisa ana bantu, ana bantu. Komunikasi yang baik jemaah, sehingga nggak ada lagi sindir-sindiran kayak gitu. Dan sejatinya bos kalau ngelihat sudah waktunya pulang, fadhol pulang. Tapi kan masalahnya kita menjaga kebersamaan di dalam sebuah tempat kerja. Assalamualaikum Ustaz. Saya seorang penanggung jawab di toko dan dari manajemen menyuruh wajib memasang aksesoris pernak-pernik Natal di toko yang saya pimpin. Apa sikap yang harus saya lakukan? Jazakallahu khairan. Ahibati fillah. Kita ini hidup di negeri yang beragam agamanya. Dan alhamdulillah keberagaman itu bukan hal yang baru di dalam Islam. Di kota Madinah pun, Masya Allah, Rasulullah SAW bertetanggaan bukan dengan orang Nasrani, tapi dengan orang Yahudi yang terkenal permusuhannya dan kedengkiannya kepada umat Islam. Tapi saling menghargai. Namun kalau urusannya ibadah, ini urusannya dengan ibadah mereka, maka kita hendaklah tidak ikut-ikutan dalam peribadatan mereka. Karena ini urusan dengan akidah, keyakinan. Natal itu merayakan hari kelahiran anak Tuhan. Sedangkan kita mengatakan qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka para ulama berbincang tentang hal bolehkah kita ikut serta merayakan. Merayakan itu macam-macam. Salah satunya dengan tadi membuat sebuah, ya kalau bicara pasang aksesoris yang mengingatkan kalau ini memang adalah menyambut hari Natal mereka. Yang Nasoro silahkan yang Nasoro mengadakan, membuat hal itu. Tapi yang Muslim la jam. Karena kita diajarin sama Allah, lakum dinukum waliyadin. Dulu jemaah, orang-orang musyrikin itu kebingungan bagaimana menghadang derasnya arus orang masuk Islam. Kebingungan mereka. Dan orang-orang yang masuk Islam itu nggak bisa keluar dari Islam. Yang benar Islam. Di masa Nabi Muhammad SAW, Abu Sufyan ditanya, adakah orang Islam? Yang tanya siapa? Raja Romawi, Herakles. Adakah orang yang masuk Islam kemudian keluar karena benci sama agamanya? Benci sama agamanya? Nggak ada. Nggak ada. Bilal disiksa seperti itu, nggak keluar dari Islam. Sumayyah dibantai, disiksa sampai mati, nggak keluar dari Islam. Khabbab bin Ard dibakar jemaah, dibakar di atas api sampai kering punggungnya itu, mati itu arangnya, dan dia nggak keluar dari Islam. Bingung orang-orang musyrikin. Kata Herakles mengatakan, kadzalikal iman idza khalatat basyashatuhul qulub. Iman tuh kalau sudah bercampur dengan relung-relungnya hati, nggak bakal keluar. Kalau yang murtad itu memang belum masuk ke dalam iman. Orang-orang musyrikin kebingungan menghadapi kaum muslimin. Akhirnya dia datang kepada Nabi Muhammad SAW menawarkan, gimana? Kita daripada ribut-ribut, sudahlah. Kami sembah Tuhanmu setahun, tahun depan kamu sembah Tuhan kami. Mereka tuh nggak cinta sama Tuhan mereka. Mereka siap untuk tukar-tukaran Tuhan.
Iya. Kalau orang beriman, kata Allah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman lebih cinta kepada Allah daripada kecintaan orang-orang musyrikin kepada Tuhan-Tuhan mereka, sehingga mereka siap bergonta-ganti Tuhan. Sedangkan kita langsung turun firman Allah, qul ya ayyuhal kafir la a'budu ma ta'budu wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidum ma abadtum wala antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagimu agamaku. Wa in kadzabuk faqul li amali wa lakum amalukum. Antum bari'una mimma amal wa ana bari'un mimma ta'malun. Aku berlepas diri dari kerjaan kalian dan kalian berlepas diri dari kerjaan kami loh. Kita nggak sama. Karena muncul sekarang suara-suara yang mengajak semua agama sama. Nggak sama, jemaah. Jangan disamakan. Kita hidup beragam, kita toleransi, kita menghargai non-muslim, kan monggo. Jangan sampai ada lagi bom-bom gereja seperti yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Nggak ada, jemaah. Islam menghargai mereka beribadah selama mereka tidak memerangin, bertetanggaan dengan mereka. Mereka punya anak, kita ucapkan selamat, nggak apa-apa. Antum kasih hadiah, kasih oleh-oleh buat anaknya, kasih pakaian, ini toleransi. Tapi kalau anaknya Tuhan yang lahir, enggak. Iya jemaah, kita katakan enggak. Afwan, akidah ana mengatakan Allah itu ahad, lam yalid walam yulad, jelas. Kalau antum yang punya anak, anak kasih hadiah, anak ucapkan selamat. Itu Islam seperti itu. Kemudian ada orang, oh enggak toleransi. Anak ingatkan, baca sejarah sampai hari ini, siapa sebenarnya yang mengajarkan toleransi kepada dunia? Siapa sebenarnya? Dan siapa yang sebenarnya intoleransi? Andalusia, bukti toleransi dan intoleransi. Spanyol itu bukti toleransi dan intoleransi. 800 tahun umat Islam ada di sana, orang-orang Nasara hidup damai, aman, dan tidak dipaksa masuk Islam. Tidak dipaksa masuk Islam. Dan orang-orang Nasara di dalam negeri Islam tidak dipaksa pakai bajunya umat Islam. Enggak. Bahkan mereka harus pakai baju khusus. Engkau pakai bajumu, pakai bajumu, pakai atributmu, tunjukkan atributmu yang memang diperbolehkan. Jadi nampak ada perbedaan jemaah. Ada muslim, ada non muslim. Nggak dipaksa, oh kamu non muslim harus pakai bajunya umat Islam, harus pakai peci apa? Enggak. 800 tahun umat Islam di sana, orang-orang Nasrani hidup damai. Hanya dalam hitungan beberapa tahun, nggak sampai 10 tahun mungkin jemaah, Ratu Isabella dan Raja God menguasai Andalusian. Tidak ada satupun muslim di Spanyol. Imam mereka dibunuh dan dibanteng, tidak mau masuk Nasara, atau mereka diusir, atau mereka masuk ke dalam agama mereka. Itu gambaran toleransi dan intoleransi. Berangkatlah antum ke Palestina, lihat bagaimana toleransi umat Islam sejak Umar bin Khattab menerima kunci Masjidil Aqsa. Umar terima tuh kunci Masjidil Aqsa. Orang-orang Nasara hidup damai. Selesai mereka hidup damai di sana. Orang-orang Yahudi hidup damai. Mereka berhak ibadah sesuai dengan agama mereka. Tapi ketika kaum salibis masuk ke Palestina, itu ceritanya orang Nasara sendiri yang melihat peperangan itu. Itu darah sampai ke tengah betis. Anak-anak disembelih, dilemparkan dari menara-menara Masjidil Aqsa. Tahun 400-an Hijriah kejadian itu. Kenapa sih kok hilang toleransi itu? Ya, kalau engkau berkuasa menang, ya silakan. Seperti yang dilakukan umat Islam ketika menang Nasara, dipersilahkan untuk beribadah. Dan berbeda ketika Salahuddin Al-Ayyubi kembali menguasai Masjidil Aqsa. Apakah dia balas dendam, dibunuh kembali itu anak-anak orang Nasara? Lah. Jangan anak-anak orang Nasara, pemimpin kaum salibis.
disuruh pulang, fadhal kau pulang sudah. Dan subhanallah jemaah, maka kalau bicara toleransi, Islam mengajarkan toleransi. Kalau ada mungkin oknum umat Islam yang melakukan ya pengrusakan, dia tidak mengatasnamakan Islam, pribadi dia. Tapi ingat, kita jaga kebersamaan kita di negeri ini. Kita tunjukkan bahwa Islamlah yang mengajarkan toleransi. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita orang-orang yang menegakkan agamanya. Hadza wallahu a'lam. Ustaz, bagaimana dengan ambisi jabatan? Karena dengan jabatan bisa memperoleh gaji besar agar bisa pergi haji dan umroh. Masya Allah. Kalau ambisinya haji dan umroh, tafadhal. Tapi jangan sampai setelah dapat jabatan beli motor baru antum. Umrohnya nantilah kalau udah beli motor. Antum ambisinya benar-benar akhirat, tunjukkan kepada enggak ya Allah, aku nggak ada urusan apa-apa sama dunia ini. Aduh, hanya ingin berangkat umroh dan haji. Aku udah rindu kami berangkat umroh dan haji. Tapi itu harus dibuktikan jemaah. Bagaimana maksud hadis tentang setelah makan bawang jangan mendekati masjid? Saya belum paham, Ustaz. Jamaah rahimakumullah, masjid ini tempat berkumpul, tempat beribadah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu ibnu Adam. Malaikat itu terganggu yang manusia terganggu dengan. Salah satunya adalah aroma yang nggak enak, aroma yang nggak nyaman. Dulu aroma yang tidak nyaman itu bawang, ya, sampai sekarang sih. Cuma di Indonesia ini orang makan bawang mentah itu hampir nggak ada. Rasul SAW menganjurkan kalau harus makan bawang ya dibunuh, aromanya itu dengan dimasak, aromanya itu udah keluar. Tapi di beberapa negeri itu bawang itu kayak apel jemaah, dimakan bawang. Ana ngelihat ya Allah, dan baunya masya Allah. Kalau antum sholat di samping dia, Allah, aduh nggak jadi, Allah Akbar, terganggu antum. Makanya sama Nabi SAW yang seperti ini nggak boleh mendekat ke masjid karena kau mengganggu orang lain. Orang datang ke masjid untuk khusyuk, makanya dianjurkan pakai parfum, pakai wangi-wangian, bukan pakai parfum dari bawang. Indonesia apa yang bau jemaah? Pete, jengkol. Tapi mungkin ada kondisi tertentu yang kalau berkeringat itu memang jadi bau. Maka yang sama dikiaskan dengan bawang tersebut. Artinya kalau antum makan bawang kemudian menimbulkan aroma, itu yang jangan mengganggu. Kalau antum mau ke masjid pakai parfum lah. Kalau bisa pakai parfum yang modelnya kalau di dinding jemaah tiap 5 detik nyemprot gitu ya, serot gitu ya. Karena kan takut aromanya antum ganggu sama yang lain. Artinya intinya antum nggak boleh ganggu umat Islam ketika beribadah. Dan bolehkah pindah ketika antum sholat di sebelah antum bener-bener aromanya nggak kuat, boleh nggak antum pindah? Boleh. Kalau memang benar-benar hilang kehusyuan antum, pindah. Terus Ustaz, yang di sebelahnya pindah semua nanti Ustaz. Artinya antum pindah ke belakang umpamanya, yang belakang maju ke depan. Allahu Akbar. Ana ditipu sama fulan. Artinya dia harap di soft itu dapat pahala menyambung soft, ternyata dikasih aroma ya. Tapi mungkin yang maju itu aromanya sama, jadi tidak terlalu apa jemaah, nggak terlalu berasa lah. Pertanyaan terakhir jemaah. Ustadz, ana mau bertanya Ustadz. Saat ini ana dan suami alhamdulillah sudah mengenal sunnah. Tapi suami ana kalau dibangunkan sholat subuh susah banget Ustaz. Sampai pernah ana nyerah untuk bangunkan sholat. Apakah harus dengan cara keras Ustaz? Agar suami ana tidak susah dibangunkan.
Walaupun susah pada akhirnya sih tetap sholat Ustaz. Tapi jalannya kalau sudah adzan sudah selesai. Mohon nasihatnya Ustaz agar ana tetap sabar membangunkan suami ana sholat subuh. Syukran Ustaz. Allah Azza wa Jal berfirman, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu itu untuk sholat dan sabarlah menghadapinya. Ini perintah sejatinya buat suami kepada istri dan anak-anak, karena dia pemimpin, dia yang tanggung jawab. Tapi apakah kalau istri melihat suaminya tidak sholat kemudian dia diamkan? Enggak. Ada bab namanya watawasau bil haq, saling mewasiatkan dalam kebenaran dan kebaikan. Bahkan Rasul SAW menceritakan tentang seorang istri yang membangunkan suaminya untuk sholat malam, yang kalau suaminya nggak mau bangun dia percikan air. Tinggal sekarang bagaimana membuat suami bangun subuh. Kadangkala suami nggak bisa bangun karena tidurnya terlalu malam. Ada sebabnya. Maka sebabnya inilah yang dihilangkan. Yang kedua, mungkin ada cara yang lebih elegan bangunkan suami. Bikinkan kopi. Bang, cium nih bang. Aduh. Ayo bang, minum bang. Minum bangun, tidur lagi insya Allah enggak lah. Artinya tetap dengan adab dan etika. Ada seorang ustadz cerita. Ustadz ini cerita di Jogja kejadian. Ada seorang, ya sama nih suami istri. Suaminya susah dibangunin subuh. Istrinya ini jago karate. Suatu hari karena udah jengkel jemaah, digampar suami jemaah. Itu langsung bangun suami jemaah. Nggak pernah lagi kalau istrinya bangunin, bang langsung bangun dia. Tapi nggak boleh jemaah. Dosa yang seperti itu jemaah. Kita tetap dengan cara yang baik, jangan ditiru gitu loh. Ya, seperti itu. Ana mohon maaf jemaah, banyak pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Mudah-mudahan lah antum bisa tanyakan kepada ustadz yang lainnya. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila benar yang Anda sampaikan itu dari Allah Azza wa Jal, kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la